seperti pujian yang dimandatkan oleh kesayanganmu, adikku Dewi. Bapak yang baik, kami hanya hadir agar Tuhan senantiasa mengingatkan kami, memanggil kami, memegang erat tangan kami, untuk senantiasa dekat kepadamu, melayani Tuhan, menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami sudah memuji Engkau Tuhan melalui ibadah kami secara virtual. Bahkan pada saat ini Tuhan kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkatilah Engkau Tuhan atas kami, urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Patrikan Roh Kudus-Mu di bibir lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Tanggalkan roh kedagingan hamba-Mu Bapa, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkaulah yang berkata-kata, dan hamba diurapi dan dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap dengan kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah suara saya aman, kedengaran? Terima kasih ya buat saudara-saudariku. Terima kasih Dekku Mei. Terima kasih buat saudaraku Gulali. Salam buat semuanya, Edaku Ari, Edaku Valeri, ya, yang sudah hadir. Buat trio yang sudah kembali dipanaskan, disemangatkan dengan hadir di ibadah ini. Tetap semangat kita semuanya, ya saudara-saudariku, kita boleh melayani Tuhan secara virtual. Baik saudara-saudariku, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada malam hari ini yang dengan tema buru-buru jual nyawa, ya, buru-buru jual nyawa. Saudara-saudariku, portal penutup rel kereta api pelan-pelan ditutup karena dalam 30 detik sebuah kereta api akan melintas. Saat portal belum tertutup habis, sebuah sepeda motor dan angkutan umum berusaha melintas rel, berpikir bahwa mereka keburu melewati rel tersebut. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Berat. Sepeda motor dan angkutan umum itu terseret oleh kereta api. Terima kasih Edaku. Ya, semua meninggal dunia. Tak ada satupun yang selamat. Mereka mengejar waktu dengan menjual nyawanya sendiri dan mengorbankan nyawa orang lain. Saudara-saudara, oleh karena buru-buru mengejar waktu, mereka rela jual nyawa. Maka yang mendukung tema firman Tuhan pada malam hari ini, saudara-saudariku, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekuatan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Namun maaf, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari
besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih, edaku nalagu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang juga memburu waktu, memburu harta, memburu kesenangan dengan menjual nyawa mereka sendiri. Seorang anak Tuhan yang sangat semangat setiap kali ibadah, menerima ajakan bosnya untuk mengikuti sebuah ajaran aneh untuk memperbaiki diri. Saudara-saudariku, ajaran itu jauh dari kebenaran firman. Namun ia terjun menikmati ajaran itu hanya untuk menyenangkan bos demi posisi yang bagus. Ajaran Tuhan disisihkan demi ajaran aneh untuk mencapai posisi dalam perusahaan. Maaf saudaraku, Petra ada ya, udah pulang kerja. Mari kita bayangkan saja saudara-saudariku. Ia setuju ketika ajaran itu mengatakan bahwa penjawab doa manusia adalah malaikat, dan Yesus tidak berada pada peringkat utama ke Tuhan. Itu yang diajarkan, ya, mengatakan bahwa si penjawab doa manusia adalah malaikat, dan Yesus tidak berada pada peringkat utama ke Tuhan. Coba saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dia rela menyenangkan hati si bos, tetapi mendukakan hati Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, konteks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saudara-saudariku, tentang kekhawatiran. Bukankah karena kekhawatiran sehingga anak Tuhan yang rajin ini kembali, ya, akhirnya membelot, mengikuti dan menyenangkan hati bosnya? Bukankah itu karena disebabkan oleh kekhawatiran, khawatir kehilangan jabatan, sehingga buru-buru menjual iman kepercayaannya demi menyenangkan hati? Saudara-saudariku, ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka. Amin. Jika saya satu hal mungkin sulit kita gapai, pasti ada hal yang akan mudah kita gapai. Ya, amin, benar. Kekhawatiranlah yang membuat mata kita tak mampu melihat bahwa ada banyak pintu yang membuat kita bahagia. Saudara-saudariku, sebab itu mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Allah mengerjakan yang menjadi bagian di dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan. Kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kalau bunga dan burung yang tidak bekerja saja diberi makan oleh Allah Bapa, apalagi kita yang jauh melebihi burung dan bunga. Saudara-saudara, Tuhan sendiri membuka pintu masa depan kita. Amin. Tuhan sudah menyediakan masa depan kita, dan ini kita imani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah jadilah anak-anak Tuhan yang optimis, bukan pesimis. Seorang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Ini harus tercatat, bahwa setiap orang-orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi seorang optimis dan selalu berpikiran positif, selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Itulah ajaran kekristenan, iman kekristenan, yang harus selalu optimis dan berpikiran positif, sehingga setiap kesempatan sekalipun itu sulit, itu merupakan kesempatan pada Allah bekerja dalam kesulitan manusia. Allah bekerja dalam kesulitan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, mari kita belajar bersabar dalam segala hal. Ya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Jangan pernah dan berusaha untuk menggadaikan nyawa atau jiwa kita hanya untuk mengejar harta atau posisi. Ya, saudara-saudari,